Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya. Balas dendam. Hahaha. Gadis ini kamu terlalu khawatir. Dengan kekuatan Master Sekte Chu, dia tidak akan peduli dengan Liusan. Saat Longlier selesai berbicara, Hinya berjalan perlahan dan berkata sambil tersenyum. Master Sekte Chu, Longlier sedikit terkejut. Dia memandang Hinya dengan sedikit kebingungan. Kamu belum pernah mendengarnya? Hinya juga sedikit terkejut. Mendengar ini, Longlier menggelengkan kepalanya dan berkata, karena beberapa masalah keluarga, beberapa waktu yang lalu, saya tidak tinggal di jurang naga hitam. Jadi saya tidak tahu tentang banyak hal. Longlier memandang Chu Kuaseng, mata terbuka semakin lebar. Hingga akhirnya wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Orang ini benar-benar mendapatkan reputasi yang menakjubkan di wilayah utara. Setelah beberapa saat, dia perlahan-lahan kembali sadar dan berkata dengan heran, "Saya benar-benar bodoh." Chu Guangseng mengangkat bahu dan bertanya, "Apakah keluargamu baik-baik saja?" Longlier dan rumah lelang naga hitam ini pernah menyelamatkan hidupnya, dan dia selalu mengingatnya. Ini bukan masalah besar, semuanya sudah beres sekarang. Longlier tersenyum. Setelah mendengar ini Chu Kuaseng berhenti bertanya. Karena beberapa hal mungkin berhubungan dengan rahasia rumah lelang naga hitam. Jadi Longlier tidak ingin mengatakan lebih banyak. Mata indah Hinya terus mengamati sekeliling Chu Kuaseng dan Longlier. Dan senyum yang tak dapat dijelaskan perlahan-lahan muncul di matanya. Saya mengerti bahwa Tuan Chu sangat cemas sekarang. Ternyata antara dia dan gadis ini adalah kenalan lama. Begitu kata-kata ini keluar, wajah cantik Longlier sedikit memerah. Sebagai seorang wanita, dia secara alami mendengar maksud menggoda dari kata-kata Hinya. Melihat ini, Chu Guangseng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Wanita memang sama, dengan rasa ingin tahu yang alami terhadap hal-hal seperti gosip. Kami akan beristirahat di sini selama 1 malam dan menunggu sampai besok sebelum berangkat ke kota Lingguang. Kota kekaisaran spiritual? Longlier tertegun sejenak dan kemudian bertanya, Tuan Chu, apakah dia di sini untuk berpartisipasi dalam konferensi alkimia 5 wilayah? Belakangan ini berita tentang konferensi alkimia 5 wilayah telah menyebar di mana-mana. Walau belum lama berada di sini, dia masih tetap bisa tahu. Ya, melihat ini Longlier menutup mulutnya dan tersenyum. Dengan bakat Tuan Chu, seharusnya tidak sulit untuk memenangkan kejuaraan ini. Tapi tujuannya bukan untuk memenangkan ini. Hinya yang berdiri di sampingnya mendengar kata-kata itu dan tersenyum lembut. Bukan juara alkimia? Longlier menatap dengan wajah bingung. Lalu apa itu? Hinya berkata sambil tersenyum cerah. Gelar orang nomor 1 alkemis di 5 wilayah utama. Ini adalah tujuan perjalanan kami. Alkemis nomor 1? Longlier memandang Chu Guangseng dengan kaget. Ketika dia melihat mengangguk, dia tiba-tiba menjadi sedikit lesu. Nafsu makan orang ini sebenarnya sangat besar. Chu Guangseng mengangkat bahu dan berkata, cobalah yang terbaik dan tidak terlalu percaya diri. Mendengar ini Longlier berkata dengan takjub. Bakat Tuan Chu benar-benar membuat Linger semakin terkesan. Chu Guangseng tersenyum lalu melambaikan tangannya. Lalu berkata, mari kita istirahat dulu. Perjalanan tanpa berhenti beberapa hari terakhir ini juga membuatnya sedikit lelah. Setelah mendengar kata-katanya, Longlier dan Hinya dan yang lainnya mengangguk.
lalu masing-masing menemukan kamar untuk beristirahat. Melihat ini Cu Kuangseng pun berbalik. Dia masuk ke sebuah ruangan. Dan tidak ada obrolan sepanjang malam. Esok pagi akhirnya segera tiba. Hinya dan yang lainnya sudah menunggu. Dia menyentuh hidungnya dan berjalan dengan canggung. Ini memang masih pagi. Hinya memandangi siang hari di luar yang naik di atas kepalanya dan mengangguk dengan serius. Wajah Cu Kuangseng tampak semakin malu. Perasaan memiliki dua wanita cantik yang menunggu lama memang sangat aneh. Linger dan yang berada di sampingnya pun menutup mulutnya, lalu menatap Cu Kuangseng sambil tersenyum. Orang ini juga merasa sangat frustasi. Nona Long juga bersama kami. Anda tidak keberatan kan? Hinya meliriknya saat berkata. Cu Kuangseng mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum. Saya sangat senang. Sudah kuduga. Hinya mengerutkan bibir merahnya dan berbisik. Ayo pergi. Cu Kuangseng menutup telinga dan berjalan menuju pintu. Tetapi ketika mereka hendak meninggalkan loteng, sebuah suara dingin datang. Kenapa ingin pergi buru-buru? Mata Cu Kuangseng sedikit menyipit. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Dan seperti yang dia duga melihat sosok Liu Shan. Orang ini benar-benar tidak akan menyerah. Long Lier menggigit giginya dan berkata, orang itu seharusnya adalah penguasa kota Qingyan kan? Hinya memandang pria yang mengikuti Liu Shan saat bertanya. Long Lier hanya bisa mengangguk. Orang ini bernama Shi Ji dan dia telah menguasai kota Qingyan selama bertahun-tahun. Saat mereka berdiskusi, Liu Shan dan Shi Ji berjalan mendekat. Liu Shan melirik ke arah Long Lier lalu dia melihat ke arah Cu Kuangseng lalu berkata, bukankah kamu cukup galak kemarin? Mengapa kamu hari ini terburu-buru ingin pergi? Cu Kuangseng melirik Shi Ji di sebelah Liu Shan saat berkata dengan tenang. Anjing gila yang punya majikan dan dapat digunakan kekuatannya. Anda, wajah Liu Shan memerah dan ekspresi wajahnya penuh marah. Tuan kota Shi, bunuh anak ini untukku. Dia berteriak dengan marah. Setelah mendengar ini Shi Ji keluar. Dia memandang Cu Kuangseng dan berkata dengan tenang. Saya sarankan Anda meminta maaf kepada Tuan Liu dan membayar kompensasi 500 miliar koin emas. Dan masalah ini akan selesai. Mendengar ini Cu Kuangseng meliriknya dengan tenang dan dengan cibiran di sudut mulutnya. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu berhak berteriak di sini. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di kota Qingyan menatap Cu Kuangseng dengan heran. Orang ini berani berbicara seperti itu kepada Shi Ji. Apakah dia sudah bosan hidup? Shi Ji dulu juga tertegun sejenak. Kemudian niat membunuh yang kejam tiba-tiba muncul di matanya. Sungguh mencari kematian. Dengusan dingin yang niat membunuh yang kuat bergema di lonteng. Wajah Shi Ji muram dan matanya menatap Cu Kuangseng dipenuhi dengan niat membunuh. Di kota Qingyan ini tidak ada orang yang bisa membentak saya. Bajingan kecil yang entah dari mana berani berbicara dengannya. Kamu sedang mencari kematian. Shi Ji berteriak tajam dan tiba-tiba menembak ke depan ke arah Cu Kuangseng. Ranah Jiuding tingkat keempat. Wajah cantik Long Lier berubah. Merasakan aura agung yang memancar dari tubuh Shi Ji. Dia berkata, Tuan Cu, hati-hati. Mendengar ini ekspresi Cu Kuangseng menjadi kusam. Dia memandang Shi Ji yang datang ke arahnya dan mengambil setengah langkah ke depan. Dia mengepalkan tinjunya. Tinjunya seperti kaca yang tinju batu bertabrakan dengan keras di udara. Setelah itu, banyak orang yang merasa ngeri melihatannya dengan satu gerakan. Tubuh Shi Ji bergetar dan dia tiba-tiba muntah darah dan terpental ke belakang. Bagaimana ini mungkin?
Seru banyak orang merasa luar biasa. Liu Shen juga berpenampilan galak, juga memiliki ekspresi ngeri di wajahnya saat melihat ini. Dia awalnya mengundang Shi Ji untuk membantunya membalas dendam. Namun, seorang pria kejam dengan reputasi jahat seperti secara tidak duga dikalahkan dengan mudah. Apa yang kamu lakukan? Saat Liu Shen tertegun, dia tiba-tiba merasa angin kencang tertiup ke arah wajahnya. Dia segera mendongak dan melihat kepalan tangan membesar dengan cepat di depannya. Sebelum dia sempat bereaksi, tinju telah menghantam dadanya dengan keras. Wajah Liu Shan segera memerah, dan tubuhnya terpental seperti karung pasir, menghantam tanah dengan keras. Namun, Chu Guangsheng tidak berhenti di situ. Dia bergerak langsung menghilang. Melihat pemandangan ini, ekspresi ngeri tiba-tiba muncul di mata Liu Shan, dan bulu-bulu di sekujur tubuhnya langsung berdiri. Saat berikutnya, sosok Chu Guangsheng muncul di depannya. Dan tanpa ragu-ragu dia menginjak dadanya. Suara retakan tulang terdengar dan seluruh dada Liu Shan langsung menjadi berlumuran darah. Kamu... Mata Liu Shan melebar dan menunjuk ke arah Chu Guangsheng. Namun sebelum dia selesai berbicara, dia memutar matanya dan pingsan. Adegan ini dilihat oleh Shi Ji yang baru saja berdiri. Bocah, kamu sedang mencari kematian. Liu Shan adalah cucu dari tetua Flavion Sanking. Jika Liu Shan meninggal di sini, kamu tidak akan punya waktu untuk makan enak. Ku kembalikan padamu. Chu Guangsheng tampak acuh tak acuh langsung menendang Liu Shan. Tubuh Liu Shan jatuh ke tanah menyebabkan Shi Ji berkeringat dingin. Dia buru-buru mengeluarkan tangan dan mendeteksi nafas Liu Shan. Ketika dia merasa masih bernapas, dia menghela nafas lega. Untungnya tidak mati. Dia diam-diam bersuka cita. Dia melirik ke arah Chu Guangsheng dan tidak berniat untuk tinggal. Dia membawa Qinya dan mereka berdua segera meninggalkan kota Qingyang. Shi Ji melihat sosok Chu Guangsheng yang menghilang dengan ekspresi marah di wajahnya. Seseorang, tolong bawa Tuan Liu untuk berobat. Dia melambai ke samping dan berkata dengan dingin. Selain itu, beritahu penatua Flavion Sanking tentang semua situasi di sini. Ya, Tuan Kota, dua pria yang tampak seperti penjaga berlari mendekat, mengangkat Liu Shan menjauh dari sini. Shi Ji melirik ke arah perginya Chu Guangsheng untuk terakhir kalinya, lalu berbalik dan pergi dengan ekspresi muram. Di luar kota Qingyang, Long Lier sedikit mengeri dan berkata dengan cemas. Kamu telah melukai Liu Shan kali ini. Saya khawatir Pavilion Sanking tidak akan melepaskannya. Mendengar ini, Chu Guangsheng tersenyum tipis, lalu dia melihat ke arah Qinya dan bertanya. Hal kemis yang dikirim oleh wilayah tengah kali ini berasal dari Pavilion Sanking, kan? Qinya mengangguk dan berkata, nama orang ini adalah Patua Qin Chen. Ia adalah tetua Pavilion Sanking yang sangat bergengsi. Bahkan Master Sekte Pavilion Sanking sangat menghormatinya. Mendengar kata-kata ini, Chu Guangsheng menyipitkan matanya, dan cahaya dingin bersamar melintas di matanya. Tampaknya perjalanan ke kota Linghuan ini akan sangat meriah. Kota Linghuan ini adalah kota yang sangat megah. Itu berbeda dari kota biasa karena tidak dibangun di atas tanah, tetapi melayang di udara. Terdapat puncak-puncak yang menjulang tinggi di masing-masing dari 4 penjuru kota Linghuang. Sebagai 4 pilar untuk menopang seluruh kota Linghuang, Chu Guangsheng dan nyalinya datang dari kejauhan. Mereka sangat mengagumi kota yang luar biasa megah di depannya. Dikatakan bahwa kota ini tidak dibangun oleh kekuatan manapun di wilayah tengah, tetapi merupakan peninggalan dari zaman kuno. Qinya memandang kota Linghua dan berkata dengan lembut. Dari zaman kuno, Chu Guangsheng tampak terkejut. Itu pasti sudah lama sekali, setidaknya 3000 tahun yang lalu.
Ayo masuk, menekan keterkejutan di hatinya. Cu Guangseng melangkah keluar dan terbang menuju kota yang melayang. Melihat ini, Hinya dan yang lainnya segera mengikutinya. Begitu dia memasuki kota, Cu Guangseng merasakan udara mengalir ke wajahnya. Yang lebih mengejutkan adalah dalam waktu kurang dari beberapa menit, dia menyadari beberapa fluktuasi kekuatan mental yang sangat berbeda. Sepertinya kali ini ada terlalu banyak alkemis yang berkumpul di kompetisi alkemia 5 wilayah. Seru Cu Guangseng. Dia punya firasat bahwa ke kompetisi alkimia wilayah 5 wilayah kali ini tidak biasa seperti yang dikatakan Kenya. Dan hanya hampir 100 alkemis. Kemana kita akan pergi? Cu Guangseng kembali menatap Kenya dan bertanya. Mendengar ini, Hinya tersenyum tipis melambaikan tangannya dan berkata, ikuti saya, kami memiliki beberapa industri di sini. Selanjutnya dia memimpin Cu Guangseng dan rombongannya berjalan melewati lautan manusia di kota Linghuang. Dibandingkan dengan tempat lain, tempat ini terlihat sangat bersih. Villa itu adalah properti kami di kota ini. Selama periode ini kamu bisa tinggal di sini. Kini aku menunjuk ke halaman yang tenang dan berkata, kamu tidak tinggal di sini? Cu Guangseng berseru. Mendengar ini, Kinya memutar matanya ke arahnya. Apakah Anda ingin kami berdua tinggal bersama pria mesum seperti Anda? Setelah mendengar ini, Cu Guangseng tiba-tiba tersenyum canggung, mengetahui bahwa dia telah melakukan kesalahan. Melihat ini, Kinya mengerutkan bibir merahnya dan berkata kepada 3 orang dari kota Beiling, kamu pergi ke halaman lain di sebelah timur. Ketiga orang itu mengangguk lalu berbalik dan pergi. Ayo pergi ke barat, Kinya melirik Cu Guangseng lalu melangkah pergi dari sini. Tuan Cu, kita pergi dulu. Long Lia tersenyum pada Cu Guangseng dan segera mengikutinya. Melihat ini, Cu Guangseng mengangkat bahu dan kemudian berjalan ke halaman lain di depan. Di ruang pohon kuno, mata Cu Guangseng yang telah tertutup selama berhari-hari perlahan terbuka. Dia menghirup udara keruh dan kekuatan spiritual yang kuat menyepicu embusan angin di ruangan ini. Belum menerobos juga. Cu Guangseng menyentuh alisnya dan berkata dengan sedih. Selama beberapa waktu ini dia memilih untuk berlatih dalam pengasingan. Untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya ke tingkat ketiga menengah. Terima kasih telah mendengarkannya.